Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Tuhan kembali memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita waktu, memberikan kepada kita hari yang baru untuk kita sama-sama jalani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebaikan sebagai lawan dari kejahatan mencerminkan harapan akan kehidupan yang dipenuhi kasih sayang yang bersifat universal tanpa memandang suku, memandang agama, dan juga hal-hal lain. Tanpa kebaikan manusia akan hidup dalam sikap individualistis dan juga egoistis. Dan dampaknya adalah pertikaian itu akan terus terjadi. Pagi hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita sekalian untuk mempraktikkan dan juga mempertahankan kebaikan dalam hidup kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami kembali dibangunkan oleh Engkau untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon kepadamu penyertaan-Mu bagi kami sekalian di hari ini, di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Kami juga mau mendengar firman Tuhan saat ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami sekalian. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita pagi hari ini saudara-saudara terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Silahkan Bapak Ibu membacanya setelah mendengar renungan pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan tentang seseorang yang dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ada fakta menarik yang sering terlupakan di sini, yakni jalan dari Yerusalem ke Yeriko adalah jalan yang terkenal sangat berbahaya karena selain sangat curam, jalan ini juga menjadi tempat berburu favorit bagi para perampok. Bahkan hingga abad ke-19, orang yang akan melewati jalan ini masih harus membayar semacam uang keamanan untuk dapat lewat dengan aman. Karena itu kita dapat simpulkan bahwa orang dalam perumpamaan ini merupakan orang yang nekat, sembrono, dan juga keras kepala. Tidak ada orang yang berani sendirian membawa barang berharga melalui jalan ini. Bahwa akhirnya dia dirampok dan ditinggal dalam keadaan setengah mati adalah kesalahannya sendiri, hasil dari kenekatannya. Orang pertama yang diceritakan lewat adalah seorang imam yang cepat-cepat lewat dari seberang jalan. Agaknya imam ini ingat akan bilangan pasal 19 ayat 11 yang mengatakan bahwa orang yang menyentuh mayat akan najis selama 7 hari. Imam ini tidak mau berisiko melihat apakah orang itu masih hidup atau sudah mati, karena dia tidak mau kehilangan gilirannya untuk bertugas di bait suci. Bagi imam, ritual-ritual keagamaan lebih penting daripada menolong orang lain. Lalu lewatlah orang Lewi dan dia pun cepat-cepat lewat dari seberang jalan. Barangkali orang Lewi ini ingat bahwa jalan yang dilewati itu sudah terkenal tidak aman. Seringkali para perampok berpura-pura sebagai korban perampokan. Begitu ada orang yang berusaha menolong, dengan cepat teman-temannya keluar dari tempat persembunyian untuk merampok orang yang berusaha menolong tersebut. Orang Lewi ini lebih peduli terhadap keselamatan dirinya daripada menolong orang lain. Lagi pula, orang Lewi adalah pembantu imam di bait suci. Kalau seandainya bosnya saja lewat, apalagi anak buahnya. Terakhir, saudara lewatlah seorang Samaria. Perlu diketahui bahwa orang Samaria tidak akur dengan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria sesat dan suka melanggar peraturan agama. Namun, beda dengan kedua orang Yahudi yang lebih dulu lewat tadi. Orang Samaria ini justru menolong korban perampokan ini dan membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya, orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan dengan permintaan untuk merawat korban perampokan.
tersebut. Dia bahkan mengatakan jika ternyata perawatannya membutuhkan lebih banyak, dia akan menggantinya saat dia kembali. Nampaknya orang Samaria ini sudah hafal kondisi jalan ini sehingga tidak membawa banyak uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang baik itu belum tentu menyenangkan, dan sesuatu yang menyenangkan itu belum tentu baik. Kebaikan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan harapan agar kita dapat hidup bersama dalam kasih sayang yang universal tanpa memandang suku, agama, asal, dan lain-lain. Tanpa kebaikan, kita akan jatuh dalam hidup yang individualistis dan juga egoistis. Kiranya firman Tuhan yang kita sama-sama dengar pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita semua. Amin.